Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Puji-pujian yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita, yang memberikan hidayah kepada kita dari tadinya tersesat jalan ataupun kebingungan, yang telah memberikan kesehatan kepada kita padahal banyak orang yang Allah uji dengan sakit, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam padahal banyak orang-orang yang memilih jalan kekufuran dan di luar Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat dengan diutusnya Rasul yang sangat mencintai dan menyayangi kita, di mana segala hal yang akan mendekatkan ke surga telah beliau jelaskan ilmunya, dan semua jalan yang akan mengantarkan ke neraka pun juga telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah untuk beliau, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita juga termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Kita masih membahas bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam beramal, melakukan ketaatan untuk kemaslahatan diri kita sendiri ataupun untuk kemaslahatan orang lain. Karena mujahadah tidak akan lengkap kecuali dengan keduanya. Mujahadah, kita memperbaiki diri kita sendiri, dan mujahadah, kita berusaha untuk memperbaiki dan memberikan maslahat untuk orang lain. Kalau tidak salah, hadis yang terakhir kita bahas, hadis yang ke-14, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ini sahabat ya. Ya. Mohon nanti jenengan ada tanda tersendiri supaya saya tidak kerepotan untuk mencari-cari. Seingat saya itu. Berarti sekarang hadis yang ke-15. Al-hadithul khamis asyara. An Anas radhiyallahu ta'ala an. Diriwayatkan dari sahabat Anas, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya. Ia berkata, "Ghaba anni Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr." Pamanku, beliau cerita, beliau punya paman namanya Anas bin Nadhr. Kalau beliau Anas bin Malik. Beliau absen dari mengikuti perang Badar karena memang perang Badar itu perang yang terjadi tanpa direncanakan sedari awal, makanya banyak yang tidak ikut. Sebab ketika itu Rasulullah SAW bersama kurang lebih 300 sekian belas
pasukan itu rencananya hendak mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan beliau termasuk yang tidak ikut perang Badar. Faqal, lalu beliau berkomitmen, ya Rasulullah, beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qataltal musyrikin. Aku tidak ikut serta, aku absen dari perang pertama yang Anda lakukan ketika memerangi kaum musyrikin. La inillah ashhadani qitalal musyrikin la yuriyanna Allahu ma asna'u. Sungguh, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aku kesempatan untuk memerangi kaum musyrikin, sungguh pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan apa yang akan aku lakukan. Kalimatnya serem betul ini. Ya, betul serem. Falamma kana yaumu Uhud, ketika terjadi perang Uhud, kalau perang Badar itu tahun kedua Hijriyah, selang setahun lebih sebulan tahun ketiga terjadi perang Uhud. Inkasyafal muslimun, kaum muslimin mereka meninggalkan pos-pos dan tempat-tempat mereka yang sudah, namanya pasukan itu kan ada sayap kanan, sayap kiri, ya, dibagi-bagi. Istilah kocar-kacir kaum muslimin. Mereka terpukul mundur. Ini merupakan kesalahan pasukan pemanah yang sebenarnya sudah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggalkan pos kalian di atas gunung, lindungi punggung-punggung kami, karena dikhawatirkan nanti musuh akan menyerang balik dari belakang. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pos kalian, apapun yang terjadi. Tapi ketika melihat kaum musyrikin terpukul mundur di awal peperangan dan seolah-olah kemenangan sudah ada di depan mata, momen seperti itu dimanfaatkan oleh Khalid ibn Walid yang ketika itu masih musyrik, bersama pasukan musyrikin balik menyerang dari arah belakang. Tentunya banyak kaum muslimin yang kelabakan mendapat serangan mendadak dari belakang, karena sebelumnya mereka sudah merasa ada 50 pasukan pemanah yang disiapkan di sana untuk menghalangi gerak laju pasukan musuh. Sebenarnya ketika berkecamuk perang, musuh itu sudah nyoba beberapa kali untuk menyerang dari belakang, tapi gagal karena dipanah, dihalang-halangi oleh pasukan pemanah. Intinya ketika pasukan meninggalkan pos, kemudian kocar-kacir, bahkan banyak yang mati syahid, sekitar 70 sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bapaknya Jabir, dan lain sebagainya. Faqala Allahumma, beliau berdoa melihat pasukan yang meninggalkan pos mereka, kocar-kacir. Beliau berdoa, ya Allah, a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabuhu. Ya Allah, aku mintakan uzur kepadamu, aku minta uzur kepadamu dari apa yang diperbuat oleh para sahabatnya, yakni lari dari medan perang. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri kepadamu
dari apa yang diperbuat oleh mereka, yakni kaum musyrikin di dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari sikap kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlepas diri, beliau menyampaikan uzur dari apa yang dilakukan sahabat-sahabat beliau, dan beliau berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin dalam memerangi Rasulullah SAW. Summa taqaddama, kemudian beliau maju, fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'ad. Beliau bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'ad, seorang tokoh Ansar. Faqala ya Sa'ad ibn Mu'ad, ia berkata, wahai Sa'ad ibn Mu'ad, al-jannah wa rabbin nadar, surga demi Rabbnya an-nadar, inni ajidu rihaha min duni Uhud, aku menjumpai bau surga, aroma surga itu dari balik Uhud ini, dari balik gunung Uhud ini. Qala Sa'ad, fama istata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Saat menyampaikan, aku tidak mampu ya Rasulullah melakukan apa yang dia perbuat. Anas berkata, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf, maka kami dapati dia terluka dengan 80 lebih luka dengan pedang atau tikaman tombak atau lemparan panah. Berapa lukanya? 80 lebih. Jadi angka 3 sampai 9. 83 ke atas luka. Fama arafahu wa wajadnahu qad qutila, kami telah mendapati dirinya telah dibunuh. Wa matsala bil musyrikun, dan dimutilasi oleh kaum musyrikin. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibinani, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang bisa mengenali jasadnya dia kecuali saudari perempuannya dari atraful asabi, ujung-ujung jarinya. Saudari perempuannya mengidentifikasi jasadnya Anas ibn Nadar itu dari ujung-ujung jarinya. Masya Allah. Belum ada tes DNA ya ketika itu ya. Qala Anas berkata, kunna nara aw nadhunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fi wa fi ashbahihi. Kami berpendapat atau kami mengira bahwa ayat ini turun tentang dirinya dan orang-orang yang semisalnya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin terdapat rijalun, kaum lelaki, sadaqu ma'ahadullah alaih, yang mereka jujur melaksanakan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-khuruju ila Badr lam yakun faridah a'yan. Keluar untuk perang Badar itu tidak wajib. Maka kalau ada sahabat termasuk Anas ibn Nadar ini nggak ikut perang Badar, itu nggak berdosa.
karena memang ketika itu tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang bisa kita ambil, istihbabu badlin nafsi fil jihad fi sabilillah wa isyhadillahi ala dhalik. Dianjurkan untuk mengorbankan jiwa dalam berjuang fi sabilillah dan mempersaksikan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi mereka nyawa pun mereka pertaruhkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak termasuk jihad fi sabilillah kalau tujuannya bukan untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang berperang hamiyatan, karena suku atau karena fanatisme golongan atau karena kepahlawanan, sikap kesatrianya, dia pemberani, gengsi kalau seandainya dia tidak ikut perang. Intinya segala niatan yang bukan untuk menegakkan atau meninggikan kalimatullah itu bukan fisabilillah. Ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita merenung sejenak sikap heroik Anas ibn Nadr, dari mana kita bisa tahu beliau sangat heroik dalam berperang itu? Bayangkan dengan jumlah luka, pedang, sabetan pedang, tikaman tombak, lemparan anak panah, itu sampai jumlahnya mengenai tubuh 83 lebih. Jangan kira-kira seandainya loh, ketika perang kena luka, jenengan langsung nyari petugas kesehatan atau masih lanjut perang? Hah? Wah, ini luka, ini saya tak anu dulu, ya, biar dijahit dulu. Ya, luka kena pedang, lanjut maju terus. Dan para sahabat itu ketika luka itu bagian depan. Ya, kalau para sahabat itu luka itu biasanya di bagian depan. Itu menunjukkan apa? Mereka enggak lari dari medan perang. Ini menunjukkan para sahabat itu orangnya pemberani-pemberani. Ya. Lawang satu orang saja diutus Nabi datangi kaisar aja berani kok, seorang diri loh. Padahal Kaisar Romawi itu kan negara adidaya ketika itu. Satu orang diutus Nabi ngadap Raja Persia, berani. Kalau antum ngajak teman nggak? Nah, apalagi perjalanan ketika itu nggak pakai pesawat, nggak pakai bis, kereta, naik kuda paling cepat ketika itu. Ini Bapak Ibu sekalian betapa mujahadahnya para sahabat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu totalitas. Sungguh-sungguh. Maka nggak ada yang bisa menyamai mujahadahnya para sahabat. Dan dari sini kita bisa mengetahui keunggulan para sahabat di atas umat Nabi yang lain. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. La tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Seandainya seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dia punya emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, enggak akan melampaui satu ya mud, ya satu mud itu ya
dua telapak tangan ini, ya, separuhnya pun tidak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ya, para sahabat itu safatu hadhil ummah wa khiyaruha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu adalah umat pilihan dan yang terbaik setelah nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka telah menyampaikan risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka telah berjihad, berjuang sampai kepada kita. Itu jasanya para sahabat. Kita hidup di Indonesia, kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal sunnah. Itu jasanya mereka. Amal ibadah yang dilakukan oleh satu umat Nabi sampai nanti yaumul qiyamah, itu ada di timbangan kebaikan mereka. Ya. Jadi di balik pengorbanan yang besar, di sana menanti pahala yang besar pula. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan Allah itu tergantung jenis amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Amal-amal yang dilakukan oleh umatnya dari amal kebaikan mereka sampai yaumul qiyamah, Nabi dapat pahalanya. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, al-mu'minu yasduqu wa'duhu wa yuwaffi bi'ahdi walau syaqqa ala nafsihi hatta yasila ila ihlakiya fi dhatillah. Seorang mukmin itu akan memenuhi janji, benar dalam menyampaikan janji meskipun berat ditunaikan oleh dirinya, hingga sampai pun dia harus mati untuk memenuhi janjinya itu, siap ia laksanakan. Sebagaimana Anas bin Nadhr, ketika ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak ikut perang Badar, kalau sampai nanti akan terjadi perang, Allah akan perlihatkan apa yang akan aku lakukan. Dan beliau penuhi itu. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang masuk dalam ayat Ahzab 23 ini, beliau termasuk di dalamnya. Dan juga orang-orang yang semisal beliau dalam memenuhi janji. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, syiddatu yaqini Anas bin Nadhr wa kamali imani. Sangat yakinnya Anas bin Nadhr dan sempurnanya iman beliau, masya Allah. Ya, di tengah berkecamuknya perang, melihat para sahabat-sahabat beliau pada lari meninggalkan medan perang. Bahkan ketika itu Rasulullah cuman dikawal oleh kurang lebih 11 Ansar dan 1 Muhajirin. Satu persatu sahabat Ansar itu maju, syahid. Tinggal 1 sahabat, ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala an. Beliau juga sampai terluka. Nabi SAW juga terluka. Gigi yang ada antara gigi seri dan gigi taring beliau patah. Beliau memakai 2 pakaian perang, baju besi perang, memakai 2 rangkap. Ini saja kepingan topi baja beliau itu, saking kerasnya hantaman pedang yang dilakukan oleh kaum musyrikin, itu sampai kepingan itu nancep ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diambil oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah dengan digigit sampai tanggal giginya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, saking dalam tuh itu. Dan saking kerasnya pukulan kaum musyrikin kepada Nabi, itu masih dirasakan Nabi, sakitnya itu sebulan itu masih terasa.
Masya Allah. Ya, kita kalau cerita perjuangan Nabi dan para sahabat itu ya kayak kita itu siapa itu ya. Ya, kita itu bukan siapa-siapa. Dan kita masih sangat jauh keimanan kita, keyakinan kita, jihad kita, perjuangan kita, mujahadah kita itu masih sangat jauh. Ya, tauladan kita adalah Nabi dan juga para sahabat. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, Anas bin Nadir beliau tidak gentar saat melihat pasukan kaum muslimin kocar-kacir, dan beliau malah semakin berani meskipun seorang diri beliau menghadapi pasukan musuh. Padahal jumlah kaum muslimin sekitar 700 melawan 3.000 pasukan musyrikin. Antum bayangkan jumlah yang enggak imbang ketika itu. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian dibalik ya, apa ya, hikmah besar yang bisa kita ambil di sini. Ya. Kenapa dahulu setiap kali perang sering kita mendapati jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit. Tapi kenapa mereka nggak takut? Apa rahasianya? Sedangkan sekarang jumlah kaum muslimin besar, banyak. Tapi ketika dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang membutuhkan keberanian, yang membutuhkan mujahadah, banyak di antara mereka yang gentar. Memang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ya hal seperti itu. Kaum muslimin seperti gusa isail, seperti air bah, buih di air bah, dan mereka tertimpa penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia serta takut mati. Insyaallah ya. Jadi ini menunjukkan apa? Berkahnya ilmu dan hidayah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu merubah totalitas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tengok ketika perang Gajah atau Abrohah ketika itu hendak menghancurkan Ka'bah, yaitu sekitar 2 bulan kurang sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada bangsa Arab yang berani melawan kekuatan Raja Abrohah. Dia membawa pasukan kurang lebih 60.000 pasukan, tidak ada yang berani melawan, takut bangsa Arab ketika itu, bersembunyi mereka. Tak selang berapa lama ketika mereka menerima ilmu dan hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan jarak dari Nabi mendakwahkan Islam sampai terjadi perang ini, perang yang pertama tahun kedua Hijriah. Berarti 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun di Madinah, 15 tahun. Ditempa imannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi orang-orang yang ya pilihan, bahkan sebaik-baik umat yang pernah lahir di muka bumi ini. Itu menunjukkan apa? Berkahnya kalau kita menerima apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik secara ilmu maupun secara amal. Dan pula Nabi Muhammad SAW kalau kita tengok secara umur 63 tahun, jauh dibandingkan usia para nabi-nabi sebelum beliau. Nabi Nuh sendiri dakwahnya aja 950 tahun, tapi Nabi Muhammad ini menjadi sayyidnya para nabi dan rasul, penggurunya para nabi dan rasul. Menunjukkan apa? Berkah. Dan kita Bapak sekalian, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan.
Untuk apa tujuannya? Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di bumi ini baik itu tanam-tanaman, hewan, buah-buahan, emas, perak, ya. Kemudian hutan, lautan, dan semua yang ada di muka bumi ini yang diciptakan Allah ataupun buatannya manusia, istana, mobil, pesawat, kapal dan sebagainya, semua yang ada di muka bumi ini zinah, hanyalah sebagai zinah, perhiasan. Supaya apa? Dengan itu nanti akan terpilah siapa yang akan terikat dengan zinahnya dunia ini dan siapa yang akan terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cemendalnya itu kepada dunia, cemendalnya hati, cemendelnya ya, cita-cita, tujuan, ya, obsesi dunia, semuanya dunia, dunia dan dunia. Ada sekelompok manusia yang seperti itu dan ada sekelompok manusia yang mereka ta'alluqnya, obsesinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, supaya Allah melihat siapa di antara mereka itu yang terbaik amalnya. Ya. Yang terbaik amalnya di sini adalah akhlasu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai petunjuk Nabi, bukan yang paling banyak. Kita dalam beramal itu bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Contoh begini, ini supaya kita barokah gitu, barokah ilmunya, barokah umurnya, barokah amalnya, barokah rezekinya, barokah segala sesuatunya. Itu ada dalam iman dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sendiri barokah. Ya, buktinya apa? Usia beliau cuma segitu bisa melampaui apa amalnya para Nabi Rasul sebelum beliau. Bukankah beramal 950 tahun itu lama? Ya enggak? Butuh sabar. Tapi Nabi Muhammad 63 tahun diangkat menjadi nabi, jadi 23 tahun. Ya, 23 tahun beliau mendakwahkan Islam. Tapi yo totalitas itu. Ya, sepenuh jiwa dan raga Nabi. Coba kalau kita tengok Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, musuh-musuh Nabi itu siapa yang langsung menghancurkan? Nabi Nuh. Apakah di situ ada perannya Nabi Nuh untuk menghancurkan musuh? Ya doa, tapi kan tidak dengan fisik. Ya toh? Nabi Ibrahim juga Allah yang membinasakan musuhnya. Nabi Musa Allah yang tidak lewat peperangan gitu loh. Kecuali sangat jarang kita mendengar. Ya, walaupun ada ya nabi-nabi yang ikut berperang, tapi tidak sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi segala hal teladan itu ada. Antum mau cari teladan model apa? Nabi ada. Mau mencari keteladanan menjadi orang kaya, oh Nabi itu dermawan sekali. Mau mencari keteladanan menjadi orang miskin, oh Nabi itu ya teladan orang miskin. Ya, teladan orang miskin. Ketika Nabi SAW ini kalau teladan orang kaya, Nabi infak sedekah, ya. Beliau alaihi salatu wassalam menyembelih hadiyu saja itu 100 ekor unta. Ya, ini kalau nggak dermawan apa berani? Beliau pernah memberi kambing kepada seseorang itu memenuhi lembah. Dan potret kemiskinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau saking laparnya ganjal perut beliau dengan 2 batu. Dan selama kurang lebih 3 bulan yang ada dalam keluarga Nabi itu adalah kurma dan air putih. Ya. Apalagi tengoklah tikar beliau, rumah beliau, dan segala sesuatu yang datang dari beliau. Kalau mau mencari keteladanan dalam kesabaran, itu Nabi ada. Dalam kejujuran, itu Nabi ada.
Ya, dalam keikhlasan itu Nabi juga ada. Dalam mujahadah di situ Nabi juga ada. Dalam semua hal antum akan cari laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan pada diri Rasulullah SAW. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan Allah. Ya, memang kana rajulullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Mau mencari teladan sebagai seorang suami ada, sebagai seorang ayah ada, sebagai seorang imam ada, sebagai seorang dai ada, sebagai seorang mujahid ada, sebagai seorang pemimpin ada, semua ada. Tinggal cari itu. Nanti semakin kita banyak menguasai, mengilmui dan bisa mengamalkan apa yang diilmui dan diamalkan Nabi serta didakwahkan oleh beliau dalam mujahadah beliau terhadap diri beliau sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, bukankah dulu Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Ketika turun wahyu pertama saja Nabi tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Ya. Dan Nabi SAW juga wajadaka dhalan fahada. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tak berilmu, kebingungan? Allah berikan hidayah, Allah tuntun dengan kenabian dan kerasulan dan seterusnya. Terus faedah lain yang bisa kita ambil, kamalul imani wasatun baina taqsiri wal ghuluwi. Ya, kesempurnaan iman itu adalah tengah, bersikap tengah. Nanti ada bab tersendiri, ya, bab al-iqtisad, bab bersikap tengah di dalam beramal, beriman maupun beramal. Tengah antara sikap berlebih-lebihan dan juga meremehkan. Ya, meremehkan. Di sini beliau ingin sikap tengah. Yang meremehkan, ya, walidzalika i'tadzara ila Allah min taqsiril muslimin. Beliau menyampaikan uzur kepada Allah dari keteledoran kaum muslimin. Teledor kaum muslimin ketika itu. Ya, ini juga menghancurkan keteledoran itu. Kemudian yang kedua, beliau berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrikin. Ini melampaui batas ini. Ya, melampaui batas. Perbuatan mereka itu melampaui batas. Ini utusan Allah ini. Kok tega-teganya mereka itu merangi? Merangi apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Memang begini, memang langkah-langkah setan itu, ya. Manusia diajak untuk meninggalkan ilmu dan terjerumus kekufuran serta kesyirikan. Kalau mereka bisa selamat dari tipu daya ini, akan dibujuk untuk melakukan bid'ah. Ya. Kalau mereka selamat, diajak untuk melakukan dosa besar. Kalau mereka selamat, diajak melakukan dosa kecil. Kalau mereka selamat, jadi waktu-waktunya itu selalu barokah. Ya, hatta dosa kecil pun enggak mereka lakukan. Setan akan menggoda mereka untuk melakukan amalan-amalan yang mubah, yang tidak berpahala, enggak mendatangkan pahala. Kalau mereka juga selamat, godaan yang berikutnya melakukan amalan yang kurang afdal, meninggalkan yang lebih afdal. Kalau mereka juga bisa memanage waktu dengan baik dan mereka bisa memilih amalan apa yang paling afdal di antara dua hal yang baik, mana yang paling afdal, yang paling baik dari dua yang baik, mereka bisa seperti itu, maka setan akan mengerahkan ini. Ini langkah yang terakhir ini, ya. Makanya hak dan batil itu nanti kalau kebenaran, kan kebenaran semakin lama akan semakin nampak gitu loh. Kebatilan juga begitu. Ibarat ini sama-sama ke suatu tujuan masing-masing, ya, ini nanti akan ketemunya di sini, ya, di sini, karena setan
akan mengerahkan bala tentaranya baik dari kalangan jin maupun manusia untuk memerangi hamba-hamba Allah yang soleh ini. Dan itu yang terjadi pada Nabi dan para sahabat. Ya, itu yang terjadi pada Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat nggak ingin perang. Coba kalau antum lihat awalnya siapa yang mulai perang? Bukankah kaum musyrikin? Ya, sedari awal yang melakukan kezaliman, penyiksaan, semena-mena dan sebagainya, siapa? Kan kaum musyrikin. Ketika kebenaran ini diguyo-guyo ibaratnya, ya, semakin lama semakin cemerlang, semakin kuat, tiba pada masanya setan nggak akan mampu kecuali harus dengan perang. Kecuali harus dengan perang. Dan memang dakwah Nabi SAW itu dakwah yang memisahkan. Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Quran itu qaulun fasl. Ya, isinya Al-Quran itu adalah perkataan yang memisahkan, perkataan yang mengurai, perkataan yang akan membagi manusia kebenaran, kebatilan, atau kemunafikan. Sebelum Nabi dakwah, jelas enggak benang kusut atau tabir mana yang iman, mana yang kafir, mana yang munafik sebelum Nabi dakwah? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ini dakwah yang terarah yang seperti itu. Kalau kita dakwahnya seperti Nabi, akan terbelah nanti manusia itu. Makanya dulu dakwah Nabi itu dikatakan dakwah yang memecah belah. Gitu loh. Dakwah Islam dikatakan dakwah yang memecah belah. Dakwah ki mbok yo jangan nyinggung kanan, jangan nyinggung kiri. Bisa itu. Ya. Dakwah itu yang lurus-lurus saja, ya lurus yang seperti apa? Ya, makanya dulu mereka itu minta jangan dakwahkan yang kayak begitu, itu nyelisih adat kah? Dakwah yang Nabi seperti itu nanti akan memecah belah kah? Dakwah Nabi seperti itu nanti nggak sesuai dengan keyakinan nenek moyang kah? Kan gitu, ya. Bahkan ketika mereka tanya kepada rahib-rahib Yahudi untuk memastikan ini Muhammad ini Rasul bukan ini, kan oleh orang Yahudi, pendeta Yahudi, orang alimnya Yahudi kan suruh tanya 3 hal tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Ruh. Dan ketika Nabi bisa jawab itu, mereka akhirnya apa? Negosiasi. Beberapa negosiasi mereka lakukan, termasuk diantaranya kamu itu janjiannya pengen apa toh? Kalau pengen jadi pemimpin, akan siap mereka angkat jadi pemimpin mereka. Kalau pengen jadi pengen harta, akan dikumpulkan harta mereka. Ya, loh, negosiasi loh itu namanya. Ya, janjiannya kita pilih apa sih? Kan gitu. Negosiasi yang lain gagal juga ini kan. Ya, bahkan mereka kalau kau sakit, ya, kau kena sihir, kita akan carikan tabib untuk menyembuhkan penyakit kamu. Sampai seperti itu. Ya. Terus negosiasi yang lain, kalau begitu, ya baik supaya damai, ya di Mekah ini damai. Kan mereka selalu berusaha untuk negosiasi yang lain, ya. Ini banyak negosiasi, ini beberapa di antaranya saja. Mereka minta setahun kami siap untuk mengibadahi Tuhanmu, ya, dan setahun kamu mengibadahi Tuhan kami. Sebab kalau seandainya dalam mengibadahi Tuhan kami ada kebaikannya, kamu juga dapat faedahnya. Demikian pula ketika kami mengibadahi Tuhan kamu selama setahun, kami juga akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan kamu. Jadi seolah-olah toleransi seperti ini toleransi yang indah, gitu kan? Iya, bukan seperti itu toleransi. Turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jelas gak ini dakwah Nabi itu? Jelas. Jadi iman, ya, maka innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu perkataan qaulun fasl,
Ya, makanya ayat-ayat awal ya surah-surah Makkiyah, ayat Makkiyah itu tos gitu kan, isinya iman, isinya tauhid, syirik, iman, kufur, kan begitu. Ayat-ayat Makkiyah itu umumnya berisi masalah keimanan. Adapun surah-surah atau ayat Madaniyah isinya tentang ahkam, tentang masalah hukum-hukum. Jadi bicara masalah keimanan ini sangat luas. Dan di sini Anas bin Nadhr beliau berusaha untuk sikap tengah. Yang kaum muslimin saudara-saudara beliau yang lari itu ya salah. Kaum musyrikin yang memerangi Nabi itu ya salah. Itu ya salah. Ya. Pembahasan lebih lanjut ini ada dalam masalah akidah. Dan masalah keimanan itu banyak manusia menyimpang, ada ifrat, ada tafrid, berlebih-lebihan, ada meremehkan. Terus faedah yang bisa kita ambil, al-mujahid as-sadiq al-muqbil 'ala Allah wal haris 'ala bulughi manazil syuhada qad yashummu raihatal jannah fayakun ada al-muwasalatil jihad wa hadha tathbitun min Allah li ibadil mukhlasin. Seorang mujahid yang jujur, yang menghadap Allah, yang bersungguh-sungguh untuk sampai ke derajat syuhada, bisa jadi dia itu mencium aroma surga. Ya, mencium aroma surga. Berarti misalnya ya menjelang ajal kita kok wah ini kok diperlihatkan surga kepada kita, atau kita mencium aroma surga, atau apalah yang dinampakkan kepada kita, fayakunu ad'a, hal itu menjadi pemicu yang kuat untuk bisa sampai kepada jihad yang sebenar-benarnya, ya, nambah semangat gitu loh, tambah menggelora. Bahkan ada di antara sahabat waktu perang Uhud ini, ya, dia makan, ya, dia makan kurma, dia makan kurma. Ya Rasulullah, ya, kalau saya mati, di mana tempat saya? Surga. Dia buang, dia enggak habiskan kurmanya itu, dia buang, dia maju syahid. Enggak nunggu waktu lama dia. Bahkan ada di antara sahabat itu habis malam pertama belum sempat mandi, datang perintah jihad, berangkat belum mandi loh, terus syahid, ya. Terus ada bekas-bekas air dari jasadnya itu karena jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Siapa namanya? Ya, antum cari nanti, ada itu, ya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu sebagai panglima pembawa panji perang ketika itu, ya, beliau bawa bendera perang dengan tangan kanan, putus tangan beliau ambil bendera itu dengan tangan kirinya, putus tangan kiri beliau dekap bendera itu dengan dua lengan beliau masih sisa itu. Kemudian dihujamkan tombak ke tubuh beliau syahid. Saat beliau dilihat jenazah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada kain ataupun sesuatu yang bisa menutupi jasadnya Mus'ab bin Umair. Ketika ditutupkan di bagian atas kelihatan kakinya, ketika ditutupkan bagian kaki kelihatan wajahnya, maka beliau perintahkan untuk ditutupkan bagian atasnya dan yang bagian kaki ditutupi, ya, dedaunan. Sampai seperti itu. Paman beliau sendiri Hamzah bin Abdul Muttalib juga heroik, ya. Wahsi dia mencari kelengahannya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ditombak di bagian, ya, bawah perutnya, tembus. Kemudian oleh Hindun binti Utbah itu dimutilasi, dibelah dadanya, diambil jantungnya. Ini kalau jenengan, ya, lihat sejarah, nggak ada ajaran Islam itu merusak jasad, merusak jenazah. Itu nggak ada ajaran seperti itu. Itu ajarannya orang musyrik.
Makanya kalau zaman sekarang ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu bukan dari Islam. Islam itu sangat menghargai, bahkan jenazah orang kafir saja diselamatkan, dimasukkan ke dalam sumur, enggak dibiarkan begitu saja. Pada waktu perang Badar ketika itu. Tayyib. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, jawazul hukmi bil qara'in. Ya. Tadi belum saya. Ini merupakan bentuk penguatan dari Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Jadi dinampakkan surga atau mencium aroma surga itu merupakan penguatan Allah bagi hamba yang beriman, sehingga semakin menggelora semangatnya. Yang terakhir, boleh menentukan hukum itu dengan qarinah. Ya, dengan qarinah. Ya, walaupun qarinah itu ya istilah itu saksi pendukung. Ya. Bukti pendukung, bukan bukti pokok, tapi pendukung. Apa itu dengan yang dikenali oleh saudarinya Anas bin Nadar dari ujung-ujung jari jemarinya. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nasallallahu al-afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wal manafi'ah wa amalan mutaqabbala wal qalban salimatan khalisan karimah subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.